Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya EN Saputra, Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Curug. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi ilmu filsafat dalam rangka memenuhi tugas UTS dari dosen Umi Ana Haryati MAG. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga itu adalah aksiologi. Kita yang pertama dulu. Apa itu ontologi? Ontologi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan, maka itu yang dinamakan ontologi. Ontologi itu jadi apapun yang kita lihat, seperti kita melihat bunga, kita melihat atau benda-benda yang belum kita ketahui. Nah, itulah yang dinamakan ontologi. Segala sesuatu yang kita pikirkan. Selanjutnya kita membahas ke epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifatnya, asal-usulnya, batasan, metode, dan validitas pengetahuan. Nah, itu yang dimaksud dengan epistemologi. Secara rincinya, bahwasanya epistemologi ini adalah usaha mencari jawaban dari apa yang kita pikirkan. Nah, jadi dari usaha ini yang pertama itu dari sifatnya. Bagaimana kita itu mencari sifat yang kita pikirkan dari asal usulnya. Nah, dari yang kita pikirkan itu kita harus mengetahui asal usulnya itu dari mana. Terus juga dari batasannya, dari metode ilmiahnya. Nah, dan juga validitas pengetahuannya. Nah, itulah arti dari epistemologi. Menjawab segala yang kita pikirkan, segala yang kita lihat, atau dari ontologi itu sendiri. Selanjutnya itu adalah kajian epistemologi. Bahwasanya kajian epistemologi ini melibatkan eksplorasi konsep-konsep dasar dalam pengetahuan, seperti ada kepercayaan, kebenaran, justifikasi, rasionalitas, pengalaman, dan metode ilmiah. Dalam hal ini melibatkan seperti pertanyaan, apa yang dapat kita ketahui dari yang kita pikirkan itu? Bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah? Nah, itu kajian yang dibahas dari epistemologi. Kita lanjut, yang selanjutnya itu hakikat epistemologi. Apa itu hakikat epistemologi? Hakikat epistemologi itu adalah membahas esensi atau inti dari epistemologi. Jadi hakikatnya itu adalah membahas inti dari epistemologi. Seperti tadi, epistemologi itu membahas dari asal usul, membahas dari metode, membahas dari validitas ilmu pengetahuan. Nah, disitulah hakikatnya adalah membahas epistemologi itu sendiri. Hal ini mencakup seperti pertanyaan tentang sifat pengetahuan itu bagaimana, apakah pengetahuan itu bersifat absolut atau relatif, apakah pengetahuan itu dapat dianggap objektif atau subjektif,
serta bagaimana pengetahuan dapat diverifikasi dan dipahami secara jelas. Nah, itulah yang di hakikat dari epistemologi itu. Selanjutnya itu ruang lingkup epistemologi. Bahwasanya ruang lingkup epistemologi ini meliputi berbagai aspek pengetahuan dan proses kognitif yang terkait dengan pemerolehan, validasi, dan penggunaan pengetahuan. Ini mencakup bidang-bidang filsafat seperti ilmu pengetahuan, ilmu matematika, ilmu agama, etika, dan bahkan aspek-aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ruang lingkup dari epistemologi. Nah, ruang lingkup epistemologi juga melibatkan tentang bagaimana pemikiran manusia, bagaimana persepsi manusia, terus juga dan pengalaman yang mempengaruhi cara kita memahami dunia dan membangun pengetahuan. Nah, disitulah dari ruang lingkup epistemologi. Selanjutnya kita membahas ke aksiologi, dari pengertian aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai etika. Artinya membahas tentang apakah nilai etika itu baik, apakah nilai etika itu sangat sangat dibutuhkan, seperti itu. Ini melibatkan pemeriksaan dan analisis tentang apa yang dianggap baik. Jadi apa yang kita anggap baik, dianggap buruk atau benar atau salah, seperti itu. Dan nilai-nilai dasar yang membimbing tindakan manusia. Aksiologi juga mempertimbangkan aspek seperti keindahan, keadilan, dan kebenaran. Nah, disitulah pengertian dari aksiologi ini adalah membahas tentang nilai-nilai etika. Selanjutnya itu kajian aksiologi. Kajian aksiologi ini melibatkan penilaian dan pemahaman tentang sifat-sifat nilai. Jadi bagaimana penilaian itu atau pemahaman kita tentang sifat-sifat nilai, prinsip-prinsip moral, dan konsep-konsep etika yang menyadari tindakan manusia. Nah, disitulah kajian aksiologi adalah melibatkan bagaimana pemahaman kita itu terhadap nilai-nilai. Selanjutnya itu ruang lingkup aksiologi. Ruang lingkup aksiologi ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah ruang etika normatif. Jadi etika normatif ini melibatkan penentuan apa yang benar dan yang salah. Ini mencakup seperti pembahasan tentang hak dan kewajiban, keadilan, utilitarisme, deontologi, dan etika kesehatan, di antara topik lainnya seperti itu. Jadi bagaimana nilai normatif ini artinya bagaimana kita itu menilai apakah itu benar ataukah itu salah, ataukah itu baik atau buruk, seperti itu. Yang kedua itu adalah nilai estetika. Nilai estetika ini adalah nilai yang membahas tentang keindahan. Artinya keindahan, juga keindahan seni. Ini melibatkan tentang konsep keindahan, apresiasi seni, dan evaluasi objektif dan subjektif tentang seni. Nah, itulah arti dari nilai estetika, artinya menilai tentang keindahan. Yang ketiga itu adalah aksiologi sosial. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika dalam konteks sosial dan politik. Artinya aksiologi sosial ini bagaimana kita itu bisa menerapkan nilai-nilai etika. Bagaimana kita itu bisa menerapkan nilai etika di politik, di sosial, agar apa? Agar orang itu nyaman terhadap kita, seperti itu, nyaman terhadap sikap kita,
nyaman terhadap moral atau etika yang kita terapkan seperti itu. Selanjutnya yang keempat, nilai metaetika. Ini melibatkan tentang sifat nilai itu sendiri, sumber kebenaran, dan masalah filosofis terhadap konsep moral dan etika. Nah, artinya di situ dia melibatkan bagaimana sifat nilai itu sendiri, bagaimana sumber kebenaran etika itu, apakah memang benar-benar ada atau memang hanya hanya buatan sendiri gitu, hanya asal-asal saja seperti itu. Nah, disitulah masalah filosofis terkait moral dan etika. Artinya bagaimana kita itu penelitian itu bisa tahu tentang nilai itu sendiri, bisa tahu sumber referensi etika itu dari mana, dan masalah filosofis itu bagaimana seperti itu. Bahwasanya dalam keseluruhan aksiologi ini memainkan peran penting dalam membimbing tindakan manusia dan memberi kerangka kerja untuk memahami nilai-nilai dan etika dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya apa? Artinya bahwasanya aksiologi ini sangat memainkan peran bagaimana tindakan manusia, bagaimana etika manusia, bagaimana moral etika manusia seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini materi yang saya jelaskan. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.